Bagaimana sih cara dari BPS sendiri memastikan bahwa data-data yang telah diambil itu benar-benar akurat sesuai dengan... Ketika bertemu dengan pelaku usaha ini, bisa saja pelaku usaha itu sedang sibuk melayani karena kesulitan bertemu dengan Rolling action. Halo Sobat Statistik, selamat datang di Statpod, podcast pojok statistik Universitas Negeri Surabaya. Pada episode kali ini, kita akan mengupas sesuatu yang terdengar sangat misterius namun juga menarik, yakni sensus ekonomi. Apakah kamu tahu bahwa dari data sensus ekonomi, arah pembangunan negara bisa ditentukan, atau bahkan UMKM di sekitar kita bisa lebih berkembang karena data yang kamu bantu kumpulkan. Nah, saat ini kita sudah bersama tamu istimewa dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur, yakni Mas Ahmad Ayis, SST MSE, selaku statistisi ahli muda Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, dan juga sekaligus sebagai Ketua Garda SE 2026. Baik, bagaimana Mas Ayis kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak Ani. Wah. Mbak Ani sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik. Jadi hari ini kita akan kulik bersama narasumber spesial kita nih, membongkar misi rahasia di balik data. Yuk kita mulai dan pastikan kamu mendengarkan sampai akhir karena akan ada insight yang sangat menarik yang dapat berguna untuk kita semua. Baik, selamat pagi Mas Ayis. Pagi. Sudah siap untuk podcast pada pagi hari ini? Insya Allah siap. Oke, pertama nih Mas Ayis, saya mau tanya, sebenarnya sensus ekonomi ini apa sih? Biar teman-teman terutama mahasiswa nih lebih tahu. Baik Mbak Ani, mungkin bagi teman-teman sahabat statistik, untuk sensus ekonomi sendiri merupakan amanat dari undang-undang ya, nomor 16 tahun 1997 yang mengamanatkan ke BPS untuk melaksanakan sensus ekonomi dalam periode 10 tahun sekali. Ya, jadi diakhiri tahun yang berakhiran 6, begitu Mbak Ani. Oke. Lalu sensus ekonomi ini kira-kira dilakukan oleh BPS nih sejak kapan sih Pak? Ya, baik, untuk sensus ekonomi sendiri sudah dilaksanakan mulai tahun 1986. Jadi tahun depan 2026 itu merupakan sensus ekonomi yang kelima. Berarti terhitung sudah cukup lama ya Mas Ayis ya memulainya sensus ekonomi ini. Ya, betul. Lalu kira-kira bedanya sensus ekonomi dengan survei-survei lain yang diadakan BPS ini apa sih Mas Ayis? Ya, tentu sensus dengan survei memiliki perbedaan. Yang pertama dari cakupannya. Jadi kalau dari sensus berarti semua, dalam hal ini perusahaan atau usaha bergerak di bidang ekonomi kecuali kategori A atau pertanian. Nah, sementara untuk survei sendiri itu lebih ke sampel. Jadi nanti pendataannya dilakukan hanya di beberapa wilayah atau beberapa responden, seperti itu. Oke, berarti bisa dibilang sensus ekonomi ini cakupannya juga sangat luas ya Mas Ayis ya, jadi nggak hanya di beberapa sektor saja begitu? Iya, betul. Cakupannya di seluruh Indonesia sampai wilayah terkecil, kita ada namanya wilayah kerja statistik. Nanti kita akan data sampai di level SLS terkecil, yaitu RT atau dusun. Untuk selanjutnya mungkin dari sensus ekonomi ini, kira-kira tujuan dan manfaatnya itu untuk siapa saja, dan kira-kira dari sensus ekonomi ini berdampak ke sektor apa saja nih Mas Ayis? Oke, yang pertama mungkin manfaat data dari sensus ekonomi sendiri, yaitu bagi pemerintah tentunya, kemudian dari swasta dan masyarakat luas. Nah, untuk pendataannya sendiri itu meliputi kategori dari pertambangan, kemudian ada industri, ada perdagangan, kemudian penyedia makan minum, sampai dengan jasa-jasa. Jadi memang cukup luas. Jadi dari data yang kita kumpulkan nantinya akan membentuk atau tujuannya menghasilkan data struktur ekonomi,
kemudian di SE 2026 nanti yang salah satunya untuk melihat ekonomi digital dan ekonomi lingkungan. Itu yang membedakan dari sensus ekonomi sebelumnya. Dari sensus ekonomi ini kira-kira juga berdampak nggak sih Mas Ais ke UMKM masyarakat begitu? Ya, tentu karena tadi cakupan dari responden itu sendiri, yang mulai dari usaha mikro, kemudian usaha kecil, sampai dengan usaha besar, dan tentu kita ketahui bersama ya bahwa usaha yang ada di Jawa Timur khususnya atau Indonesia secara umum itu lebih dari 90% merupakan UMKM. Betul. Ya, dari data ini nantinya akan membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan sebagai dasar kebijakan, kemudian sebagai evaluasi dari program-program pemerintah yang sudah dilakukan. Ini yang mungkin masih kurang disadari masyarakat ya, bahwa sensus ekonomi ini punya peran besar juga Mas Ais. Selain untuk sektor masyarakat pemerintahan, juga untuk usaha-usaha kecil ya Mas Ais berarti. Oke. Nah, dari sini mungkin masyarakat juga masih kurang mengerti nih, kira-kira BPS ini melakukan sensus ekonomi menggunakan metode apa sih, biar masyarakat ini lebih paham dan misalnya nggak takut kalau misalkan tiba-tiba nih ada pegawai BPS datang begitu. Ya, jadi untuk metode atau moda pendataannya, dan ini merupakan hal baru juga dari sensus ekonomi. Kita nanti akan menggunakan beberapa metode. Yang pertama menggunakan KEWI. Ya, jadi itu berbasis email yang akan dikirimkan ke perusahaan besar. Di email tersebut nanti berisi dengan pertanyaan-pertanyaan yang mereka bisa isi secara mandiri. Kemudian selanjutnya ada metode yang namanya KEPI. Ini nanti metodenya menggunakan Android atau gadget, smartphone. Prosesnya dilakukan secara wawancara tatap muka dengan responden secara langsung. Mungkin seperti itu. Lalu kira-kira dari Mas Ais sendiri nih, kan pasti sudah punya pengalaman melakukan sensus. Tantangan yang paling sering dialami waktu terjun langsung untuk wawancara kepada masyarakat itu apa sih sebenarnya? Oke, ya. Jadi kalau kita lihat dari observasi atau objek observasinya itu kan di sensus ekonomi ini merupakan pelaku usaha gitu ya. Berbeda dengan survei-survei atau sensus yang berbasis atau observasinya itu rumah tangga. Kalau rumah tangga kita datang ke rumah tangga itu mudah, tapi di ekonomi ini sendiri itu yang menjadi kesulitan adalah ketika bertemu dengan pelaku usaha ini, bisa saja pelaku usaha itu sedang sibuk melayani melakukan usahanya, melayani pembeli misalnya perdagangan, atau bahkan untuk usaha-usaha yang besar. Itu kadang kita mengalami kesulitan karena kesulitan bertemu dengan pemilik perusahaan atau yang menguasai betul dari data-data perusahaan tersebut. Nah, dari data-data yang sudah dikumpulkan nih, bagaimana sih cara dari BPS sendiri memastikan bahwa data-data yang telah diambil itu benar-benar akurat sesuai dengan yang ada di masyarakat begitu, Mas Ais? Oke, ya, tantangan yang terjadi dalam sensus ekonomi 4 tahun sebelumnya itu yang pertama mulai dari coverage-nya, yaitu bagaimana kita mendata seluruh usaha yang ada di wilayah Jawa Timur ini khususnya. Nah, dari usaha yang ada di wilayah Jawa Timur ini, datanya karena kita menggunakan KEPI itu langsung terpusat di server. Nah, dari data di server ini kita tidak lagi seperti menggunakan kertas kemudian harus diolah. Jadi tahapannya petugas melakukan wawancara menggunakan smartphone-nya, kemudian data langsung tersimpan di server. Itu juga menjadi legitimasi kita bahwa datanya itu lebih terlindungi gitu, karena dari sistemnya langsung tersimpan dan untuk melakukan evaluasinya lebih mudah. Evaluasi dari data itu sendiri dilakukan biasanya berjenjang. Jadi mulai dari lapangan, kemudian di level PML, pemeriksa, atau bahkan di level provinsi dan level pusat.
untuk menjaga kualitas dari data sensus kita. Oke, berarti memang dari BPS sendiri sudah memastikan bahwa data-data yang masyarakat berikan itu akan benar-benar safety atau terjamin, dan juga ini akan menjadi landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Begitu ya Mas Ais? Iya, betul. Nah, ini saya mau tanya nih, dari Mas Ais sendiri, ada nggak sih saran ataupun masukan kepada masyarakat agar bisa berpartisipasi dalam sensus ekonomi ini, dan mungkin masih ada masyarakat yang meragukan? Oke, baik. Untuk masyarakat pelaku usaha di Jawa Timur, baik berskala mikro, kecil maupun besar, tentunya kami dari BPS Jawa Timur itu mengharapkan partisipasi dari masyarakat atau pelaku usaha untuk memberikan jawaban apa adanya. Jadi nanti petugas akan dibekali dengan atribut sehingga meminimalisir penyalahgunaan atau ketakutan masyarakat bahwa nanti ada penipuan atau hal lainnya. Dan tentunya sosialisasi menjadi penting bagi kami, termasuk teman-teman di UNESA, mahasiswa, untuk sama-sama kita coba menggaungkan sensus ekonomi 2026 sehingga datanya nanti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya menggambarkan perekonomian Jawa Timur. Mungkin begitu Mbak Ani. Oke, wah, hari ini kita mendapatkan insight ya teman-teman yang sangat menarik juga mengenai sensus ekonomi 2026, bagaimana Mas Ais menjelaskan metode-metodenya, bahkan menyarankan dan memberikan informasi kepada kita semua bahwa tidak usah takut apabila ada dari Badan Pusat Statistik yang datang untuk melakukan sensus ekonomi tadi. Dan mungkin terima kasih banyak ya Mas Ais sudah memberikan banyak informasi mengenai sensus ekonomi 2026 dan memberikan masyarakat ujangan bagaimana agar tetap aware juga dan tidak terlalu takut begitu. Baik, terima kasih juga dari Mbak Ani dan teman-teman Pojok Statistik UNESA telah memberikan kesempatan juga bagi kami untuk melakukan sosialisasi ini. Baik, kesimpulan podcast pada pagi hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa sensus ekonomi tahun 2026 nantinya akan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan tentunya. Dan masyarakat juga harus mulai mengulik informasi lebih lanjut. Kenapa sih sensus ekonomi ini penting dan kenapa masyarakat tidak boleh takut mengenai sensus ekonomi ini? Begitu. Jadi pendataan dan survei yang dilakukan dari BPS juga sangat bermanfaat dan tidak bisa kita anggap remeh nih, benar kan Mas Ais? Ya, karena betul. Dari pendataan dan survei dari BPS sendiri memiliki kekuatan besar untuk membawa perubahan ekonomi yang lebih baik tentunya. Baik, terima kasih untuk Mas Ais pada pagi hari ini. Kalau kamu suka podcast ini, suka dari podcast Pojok Statistik UNESA, ikuti terus dan jangan lupa untuk follow YouTube kami di Economics FEB UNESA dan juga kepoin semua kegiatan kami di Pojok Statistik UNESA. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay curious and stay informed. See you!